become addicted to constant and never-ending self-improvement. Dan kata-kata itu selalu aku ingat-ingat. Sehingga setiap hari aku harus improve, aku harus belajar ada hal yang baru. Nah, ketika aku ada di zona nyaman, aku gak menemukan hal yang baru lagi. Karena 2025 itu, oh my god, it was very tough. 2024 it was very tough also gitu. Dan tahun 2026 ini, aku merasakan sinyal-sinyal bahwa it's gonna be better. Jangan biarkan kamu termakan oleh ketakutan kamu sendiri, Bill. Itu mindset penting banget ketika kita misalnya pengen melakukan apapun. Merantau memberikan aku bekal bahwa Rory, lo gak punya pilihan lain selain harus berhasil. Dan merantau membuat aku tidak manja. I rely on myself. Aku lebih suka dikelilingi oleh orang-orang yang aku percaya. Sedikit aja, tapi berkualitas. Dan menurutku, itu telah membawaku ke level yang sekarang. Yang I value quality more rather than quantity. Aku menghargai orang-orang yang memang benar-benar tulus dan aku bisa membedakan orang yang otentik dengan orang yang gak otentik. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena ketemu dengan podcaster lainnya. Ada Rory Ashari. Hai Bill. Terima kasih sudah datang ke Suara Berkelas. Terima kasih udah mengundang. Rory Ashari yaitu host dari Room for Improvement dan aku sarankan kalian juga bisa ke channel Rory untuk belajar lebih detail banyak hal tentang pengembangan diri. Bro Rory, aku udah lama sebenarnya ngikutin Mas Rory itu dari POV nonton di TV gitu ya, di dunia broadcasting sejak lama gitu ya. Tapi aku sadar orang-orang yang bertahan lama, yang konsisten itu karena dia sebenarnya suka ngerjain hal itu gitu. Tapi aku masuk ke seorang Rory Ashari, apakah interviewer atau nanya sama orang, ngobrol sama orang itu memang passion yang di-create atau enjoy sejak lama terus digali lebih detail gitu? Thank you Bill. Aku pikir passion itu sesuatu yang orang bentuk along the way. Kita kadang-kadang disuruh untuk mencari passion kita apa, dan kita kadang nggak ngerti passion kita apa, Bill. Dan to me that's okay. Karena passion itu adalah sebenarnya kita bertanya pada diri kita sendiri, merasakan sinyal-sinyal kecil yang kita ikuti. Kadang-kadang kita kebentur tembok, kadang-kadang kita penyok. Ternyata passion ini justru malah bukan passion aku, tapi sesuatu yang menciptakan trauma. Ternyata yang aku suka ini not financially viable, sehingga tidak aku bisa jadikan passion. Hingga akhirnya sinyal-sinyal yang kecil ini kita dengarkan terus dan kita ikuti, kita kembangkan, kita total, kita konsisten hingga akhirnya nemu this is my passion. Dan secara pede aku bisa mengatakan this is my passion. Nah, balik ke pertanyaan lo tadi, apakah interviewing, apakah journalism, apakah nyari berita, jadi reporter, itu my passion? I have to say no. Awalnya aku terinspirasi dari obrolanku dengan ayah ketika dulu nonton seputar Indonesia RCTI. Kita kenal banget yang namanya Salsa Yusar Yahya, Dana Iswara, ayah memperkenalkan itu. Tapi apakah aku suka eventually? Pada saat itu enggak. But eventually aku mencoba untuk mempelajari, mencoba untuk menanyai diriku sendiri dan ternyata ada ketertarikan ya. Hingga akhirnya Bill, setelah lulus kuliah, aku cuman punya 2 tujuan. Aku pengen satu ke Metro TV atau ke The Jakarta Post, which is where you used to work, right? Kalau 2 itu enggak, berarti enggak. Aku enggak mau tempat selain 2 tempat ini. Dan akhirnya takdir membawaku ke Metro TV, menjadi seorang reporter dan eventually news anchor di sana. Dan apakah aku suka dan apakah aku bisa mengatakan itu passion aku? Yes, that's my passion. Dan aku jalani selama kurang lebih 10-11 tahun. Dan sampai sekarang ketika kamu tanya aku apakah passionmu masih sama? Masih sama, tapi passion juga ada adjustment. So nowadays, my passion is my adjusted one, gitu. Wow, itu bagus. Passion juga ada adjustment gitu. Bagaimana cara beradaptasi? Bagaimana cara bisa adjust dengan dunia yang semakin berkembang seperti saat ini gitu? Kayak Rory yang dulunya sangat-sangat TV, sekarang move on ke YouTube, move on ke short form. Bagaimana di fase itu udah nggak semua orang kemudian bisa open minded kayak seorang Rory gitu? Aku pikir yang paling penting adalah soal mindset sih Bill. Mindset bahwa satu, kita harus menekankan pada diri kita untuk merasa tidak nyaman di zona nyaman. Tidak nyaman di zona nyaman. Karena gini, kalau misalnya gue bertahan di posisi gue yang dulu Bill, udah enak banget Bill. Gue udah jadi host untuk Prime Talk. Ini adalah flagship program jam 7 malam buat TV itu adalah semua orang nonton. That's a flagship program. Alhamdulillah seorang Rory dulu dikenal di Metro TV.
jadi ibaratnya pun internally pun externally juga dikenal lah gitu dan dipercaya untuk membawakan program itu. Tapi di momen yang nyaman, aku justru bertanya-tanya, kok gue nggak ngerasa nyaman ya di zona nyaman? Kok gue ngerasa gue nggak berubah jadi lebih baik ya di zona nyaman? Ingat bahwa di zona nyaman itu there's no growth in a comfort zone. Gue terus bertanya-tanya hingga akhirnya nampaknya gue harus keluar deh dari zona nyaman ini dan mencoba untuk belajar hal yang baru. Kebetulan prinsip aku adalah ada satu penulis namanya Michael J. D'Angelo. Dia selalu bilang, become addicted to constant and never-ending self-improvement. Dan kata-kata itu selalu aku ingat-ingat. Sehingga setiap hari aku harus improve, aku harus belajar ada hal yang baru. Nah, ketika aku ada di zona nyaman, aku gak menemukan hal yang baru lagi. Disitulah aku memutuskan, oke, saatnya untuk keluar dan meng-adjust passion kita. Dari POV yang become addicted to constant self-improvement, aku bisa melihat dari kacamata ini orang nih sangat-sangat adaptif gitu loh. Kayak kau bisa beradaptasi pada perubahan zaman. Mungkin sekarang kita punya podcast, siapa tahu 5 tahun lagi Rory itu punya sesuatu yang gak bisa ditebak dari sekarang gitu. Apa mindset yang harus kita gali bagi teman-teman di sini yang takut sekali untuk mencoba, takut sekali untuk quit, takut sekali untuk mencoba hal baru karena di depan sana dunia gak pasti gitu. Mindset apa, pegangan apa yang Rory itu punya gitu? Aku juga harus melihat bahwa posisiku ketika keluar, aku single dan tidak berkeluarga, Bill. Mungkin mereka yang berkeluarga, mereka akan lebih punya threat atau ketakutan atau kekhawatiran yang lebih besar. Gitu. Tapi yang jelas, menurut aku agar kita berani keluar, ini nih makanya pentingnya untuk di usia 20 sampai 35 menurut aku. Explore sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Pun kalau misalnya nanti kita gagal, kita masih di usia yang cukup muda, relatif muda. 20-an, 30-an awal, that's still okay. Gitu. Banyak kok orang-orang sukses yang justru malah memulai kesuksesannya di usia 40, bahkan 45 tahun, 50 tahun. That's okay. Kita nggak balapan dengan siapapun gitu. Nah, merasalah tidak nyaman justru di zona nyaman. Karena siapa tahu justru malah di zona nyaman itu, kita akan di posisi itu terus sampai tua. Dan kita nggak akan bisa menjadi orang yang lebih baik gitu. Dan kalau misalnya kita keluar, Bill, it is okay to try. Pun kalau misalnya gagal, kita akan bisa recover karena usia kita masih muda. Kita pun juga ketika keluar tabungan kita juga sudah cukup, makanya jangan keluar dengan keadaan miskin atau tidak berilmu gitu. Tapi keluarnya pun juga strategis gitu. Tapi kalau misalnya berhasil, bagaimana kalau berhasil? Kita selalu berpikir bahwa gimana ya kalau gagal? Tapi pernah nggak kita nyoba? Gimana kalau berhasil? Lah kok ternyata berhasil. Dan justru ketika kita merasa, lah kok malah berhasil. Itu adalah keputusan yang paling tepat yang kita bikin. Keluar dari zona nyaman. Aku setuju ketika kita ngelihat POV ada orang yang nyaman sekali dan mereka merasa bahwa, oh ini emang takdirku di sini, aku sukses di sini sampai dia tua, bahwa ceritanya udah kayak bisa ditebak gitu loh. Nah orang-orang yang keluar dari zona nyaman justru tadi mereka mematahkan takdirnya gitu. Kayak aku mencoba hal baru, hal yang mungkin di mata orang itu kok aneh banget ya, Rory tiba-tiba quit kerjaan yang sangat nyaman gitu di TV tadi ya. Nah kalau memang di fase itu sukses di mata Rory, atau gue tahu ini sukses, ini pencapaian gue, kemudian kok gue gak happy ya. Nah sekarang versi sukses Rory yang di usia kamu sekarang gitu, apa yang apakah masih sama mungkin 5 tahun yang sebelumnya atau ada versi suksesmu sendiri gitu? Sangat berbeda. Dulu mungkin 5-10 tahun yang lalu aku mungkin seperti kebanyakan orang, sukses adalah punya rumah besar, punya mobil mewah, punya tabungan banyak gitu. Tapi sekarang menurut aku sukses adalah kita merasa tenang, Bill. Kita merasa cukup. Kita merasa secure dalam berbagai bidang. Sukses itu holistik menurutku. Secure dalam hal finansial. Kita nggak khawatir akhir bulan kita mau hidup seperti apa. Besok kita mau makan apa. Aku mau sekolah lagi, atau aku mau beli barang yang aku butuhkan untuk pengembangan diriku. Kita nggak takut kekurangan. Secure secara finansial. Sukses itu juga aku ngerasa aku dikelilingi oleh orang-orang yang sefrekuensi dan ada untuk mendukungku. Bukan orang-orang yang menjatuhkanku, bukan orang-orang yang justru malah drag me down. Itu juga sukses secara pertemanan lingkungan. Sukses adalah aku bisa mengangkat derajat
karyawan-karyawanku dan orang lain. Aku menjadi orang yang selfless. Aku memberikan dampak positif kepada orang-orang di sekitarku dan orang-orang yang misalnya terpapar oleh kontenku. Itu dalam sisi impact. So menurutku sukses itu adalah holistik. Tapi yang membuatku berbeda dengan dulu dan sekarang lebih ke ketenangan, fulfillment, dan impact. Itu sukses buat gua hari ini. Berarti nggak cuma kata-katanya aku Rory, tapi Rory bersama kita Bersama gitu ya. kita semua. Oh. Yes. Eventually, kalau misalnya cuma ngejar aku nggak akan ada habisnya sih di dunia ini. Dan oke, kita dapat duit banyak gitu misalnya. Kita eventually kita misalnya dipercaya untuk jadi orang-orang melakukan pencucian uang misalnya, duitnya banyak banget gitu. Tapi bro, sampai kapan kita akan mikir aku terus gitu. Eventually justru malah yang membuat kita merasa fulfilled, kita merasa menjadi manusia yang utuh adalah ketika kita bisa bermanfaat buat orang lain. Aku ngelihat sosok Rory ini kayak lo fit sekali gitu. Ya. Lo sehat, lo bugar gitu. Secara fisik dan secara mental. Let's say apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apapun yang masuk ke tubuh kita, itu sangat menentukan bagaimana kita hari ini kan. Kalau ditarik 1 sampai 10, versi kamu hari ini itu di angka berapa dan kenapa kamu percaya diri bilang kamu di angka itu, dan bisa share ke kita nggak studi kasus proses kamu yang mungkin pernah di fase down sekali dengan fisik dan mentalmu, kemudian sekarang di fase kamu prima gitu. Mungkin gue akan breakdown dulu ya. Gue lihat pertanyaannya. Yeah. Ada makanan, ada secara mental, Yeah. terus ada mungkin pola tidur, ada olahraga, dan mungkin gaya hidup kali. Nah, aku akan mulai dulu dari makanan. Aku menjalankan pola hidup sehat, at least mindful eating, Bill, itu sebenarnya sejak mahasiswa, sejak kuliah. Walaupun aku harus mengakui bahwa dulu kuliah aku masih ngerokok. Bahkan awal-awal kerja sebagai jurnalis, kita liputan ke lapangan itu satu hari bisa 1 pak rokok, Bill. Tapi kalau dari makanan aku bisa bilang bahwa aku mindful dari dulu. Mindful itu artinya apa? Aku nggak akan makan yang terlalu manis-manis, aku nggak akan makan yang trans fat, aku nggak akan makan yang makan makanan tepung-tepungan yang kekinian, aku akan mindful. So dari segi makanan aku bisa katakan aku saat ini di angka 9. Dari segi makanan, karena aku cukup disiplin untuk itu. Mungkin kopinya aja yang kadang-kadang kebanyakan. Dari sisi kesehatan mental, ini work in progress menurutku. Saat ini aku bisa bilang, my kesehatan mental ada di angka 8,5. Karena dari sisi kesehatan mental itu kan juga holistik ya. Pekerjaan, kehidupan pribadi, lingkungan itu kan mempengaruhi. Aku bisa katakan 8,5 kenapa? Karena dari pekerjaan I feel fulfilled. Aku ngerasa aku memberikan manfaat buat orang lain. Dari segi hubungan, misalnya dengan keluarga, dengan pasangan, dengan teman-teman, aku ngerasa hubungannya positif, empowering, saling mendukung. Terus misalnya soal kondisi yang lain, kondisi keuangan, kondisi kesehatan, ini kan juga mempengaruhi mental health. Aku ngerasa ya aman-aman aja, alhamdulillah happy-happy aja. So saat ini my mental health adalah 8,5. Berbeda even dengan tahun lalu. Aku nggak tahu kamu percaya horoskop atau enggak ya, tapi tahun 2026 diprediksi Taurus ini akan menjadi moment of awakening buat Taurus. Dan aku merasakan itu karena 2025 itu oh my god, it was very tough. 2024 it was very tough also gitu. Dan tahun 2026 ini aku merasakan sinyal-sinyal bahwa okay, it's gonna be better. Jadi my mental health is going better gitu. Dulu nggak 8,5, sekarang 8,5. Tidur PR-ku masih aku kadang-kadang tidur di atas jam 12 malam dan menurutku itu nggak sehat. Aku masih ada di posisi 7,5 untuk tidur. Gitu sih, Bill. Kalau untuk physical health, aku bisa bilang katakan 8,5. Karena aku juga rajin olahraga, aku mindful banget soal kesehatan. Dari berbagai aspek itu, bagi teman-teman di sini yang sangat ragu, sangat bimbang, kayak aku susah tidur, aku susah makan segala macam gitu. Mulai dari mana dulu untuk mereka nge-fix hidup mereka atau hari mereka mulai tahun 2026 versi kamu? Kupikir mulai dari perbaiki pola makan dulu. We are what we eat. Ketika kita salah pola makan, menjalarnya kemana-mana. Menjalarnya ke tidur, menjalarnya ke hormon, apalagi kalau kamu perempuan dan memasuki masa perimenopause, which is 35++, itu akan menjalar kemana-mana. Dengan memperbaiki pola makan, kita akan memperbaiki hidup. Gimana cara memperbaiki pola makan?
makan real food, makan pola gizi berimbang, Bill. Kalau misalnya ada karbo, ada lemak, ada protein, karbonya karbo kompleks. Singkong, kentang, ubi. Proteinnya protein yang diolah secara sehat. Bukan sosis, bukan nugget, that's UPF, that's not protein. That's protein eventually, but ultra processed, which we don't want. Kita pengen yang real food. Sup ayam, sup ikan, ikan bakar, ikan panggang, dan lemak sehat. Ada lemak jahat, ada lemak baik sehat. Dari mana lemak sehat? Alpukat, kacang-kacangan. Mulai itu. Lupakan dulu mie instan, lupakan topoki, lupakan seblak, dan lain sebagainya. No. Semakin kita bertambah umur 30 plus, kita sudah harus menjauhi makanan-makanan ini. Boleh, tapi sebulan sekali aja. Gitu. Perbaiki dulu pola makan. Dari situ kita pelan-pelan olahraga kita perbaiki, pola tidur kita perbaiki, pola hubungan dengan keluarga teman-teman kita perbaiki, sambil juga kita memperbaiki pola pikir kita, mindset kita pelan-pelan gitu sih. Itu sebenarnya terdengar sangat sederhana ya. Terdengar sangat tapi susah banget dilakuinnya. Ya terdengar sangat sederhana kayak itu even kakek nenek moyang kita udah ngebahas itu tentang real food, tentang olahraga, tentang bagi waktu segala macam. Tapi di dunia sangat terdistraksi ini, yang sangat bising ini, justru itu salah satu hal yang langka untuk dilakukan oleh banyak orang dan that's why orang-orang langka ini justru dia gampang sekali outstanding gitu, gampang sekali muncul gitu. Betul. Tapi gini ya, kenapa aku menyebut pola makan dulu sebelum pola-pola yang lain? Karena memang susah, apalagi di Jakarta. Di daerah tuh lebih gampang. Untuk makan real food tuh di daerah lebih gampang, Bilal. Setuju. Di Jakarta ini susah banget untuk makan real food. Karena hal-hal yang instan ada di mana-mana. Dan menurutku secara fisik, pola makan ini adalah ibu. Tapi of course, secara mental, yang perlu kita perbaiki dulu adalah mindset. Dan menurutku mindset sama pola makan itu punya keterikatan. Ketika kita disiplin makan, mindful makan, kita akan disiplin dan mindful untuk hal-hal yang lain. Gitu. Tidur, olahraga, pertemanan, pekerjaan, itu akan merembet kemana-mana. Starts with your tummy. Di zaman kreators ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022 dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana gak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Semindful apa versi Rory hari ini gitu? Apakah aku harus makan jam segini, aku harus puasa hari ini, semindful apa? Kalau aku bisa masuk ke dunia kamu gitu? Nggak ada batasan harus makan jam segini, cuman aku akan makan hanya ketika aku merasa lapar. Ketika aku nggak lapar, aku nggak akan sarapan. Aku hanya cukup kopi dan air putih yang banyak. Kadang-kadang pun kalau misalnya makan sarapan aku hanya telur rebus atau telur dadar sedikit minyak. Makan siang, aku akan lebih banyak makan of course real food pun nasi sedikit, sayur, ikan, mungkin buah-buahan. Makan malam aku nggak pakai nasi, hanya lauk-lauk aja, high protein dan high serat gitu sih Bill. So nggak ada yang resep aneh-aneh. Cuman apakah Rory masih makan mie instan, apakah masih makan snack ciki-cikian gitu? Masih. Cuman mindful aja dibatasin. Mie instan aku terakhir makan sekitar 2 bulan yang lalu, Bill, sampai nggak inget. Ciki-ciki mungkin aku makan terakhir seminggu yang lalu. Aku jajan keripik kentang karena udah pengen banget seminggu yang lalu. Terus kebetulan aku juga punya snack sehat namanya T-Bites. Itu pun aku juga nggak terlalu banyak karena memang anaknya nggak terlalu suka ngemil. Aku nggak terlalu sering juga. So ya gitu.
makanlah untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau aku bisa menarik ke versi ngomongin tentang procrastinate, ngomongin tentang rasa takut, overthinking dan lain-lain gitu ya. Apa hal-hal yang kalau aku ibaratkan pajak yang harus dibayar untuk menjadi Rory hari ini, apa yang sudah kamu korbankan gitu? Apakah kamu udah melewati fase overthinking yang banyak sekali? Mungkin mengorbankan pertemanan, mengorbankan waktu dengan keluarga segala macam. Apa harga yang harus dibayar? Harga yang harus dibayar ya. Mungkin aku bisa katakan bahwa dari dulu aku tipikal orang yang nggak punya banyak teman. Aku tipikal orang yang merasa aman, secure. Mungkin ini juga aku karena I'm very introverted ya. Yeah. I'm an introverted person. Jadi aku lebih suka dikelilingi oleh orang-orang yang aku percaya. Sedikit aja, tapi berkualitas gitu. Dan menurutku itu telah membawaku ke level yang sekarang. Yang I value quality more than quantity. Aku menghargai orang-orang yang memang benar-benar tulus dan aku bisa membedakan orang yang otentik dengan orang yang gak otentik. Itu menurut aku salah satu hari yang harus dibayar. Yakni tidak punya banyak teman, tapi ya gue nyaman kayak begini gitu loh. Gue nyaman punya close circle aja yang orang-orang yang aku percaya. Sehingga drama-drama pertemanan tuh jarang banget buat aku. Itu termasuk pajak gak sih? Gue pengen tanya sama lu deh. Itu mungkin karena udah diambil dari awal kali ya. Iya. Keputusan udah diambil dari awal gitu. Betul. Dan yaudah I follow apa yang ada di hatiku aja dan aku nyaman seperti itu gitu. Terus mungkin apa ya, aku mengorbankan waktu of course. Banyak banget weekend-weekend yang akhirnya harus bekerja banting tulang. Banyak banget sleepless nights. Karena kita kerja atau karena kita kepikiran gitu. Uang, anaknya suka belajar. Bahkan sekarang aku ambil MBA di saat beberapa temanku bilang, what the hell are you doing? Dan kadang-kadang aku juga berpikir, what the hell am I throwing myself into? Di tengah kesibukan ini masih tetap ambil MBA. Apa yang lo cari sih? Gitu. Kadang-kadang aku juga bingung apa yang gue cari sih gitu. Tapi itu pengorbanan uang, tapi aku percaya bahwa eventually it will be worth it. One day. Dan aku misalnya bilang aku mengambil MBA saat ini karena memang aku butuh fondasi bisnis. I treat my podcast as my business. Sama seperti beberapa bisnis yang aku saat ini run dan aku dirikan sama beberapa bisnis partner. Aku nggak punya fondasi bisnis, Bill. Makanya aku harus melengkapi fondasi bisnis, memperkuat fondasi bisnis dengan sekolah lagi. Ya udah nggak apa-apa kehilangan uang, tapi I spend my money for my betterment. Dan itu adalah investasi sih. Gitu. Iya. Ya itu benar. Itu justru harga harus dibayar. Berarti keluar uang juga. Betul. Keluar uang juga untuk memperbaiki fondasi-fondasi yang selama ini gue banyak bisnis kok kayak ada yang missing ya dari. Iya. Dan itu yang aku maksud tadi, orang-orang berkelas harusnya, orang-orang yang kemudian tahu konsekuensinya, kenapa dia ngambil ini, kenapa dia mengejar hal ini gitu. Dan balik lagi ke sisi mindset kali ya. Tapi apakah ada fase-fase di mana kamu mengambil satu keputusan kemudian kamu pikir bahwa I wish I knew this earlier, aku nggak ambil keputusan ini, dan aku bisa bilang ini regret kamu kali ya di fase yang 20-an ke 30-an. Bohong kalau misalnya gue akan bilang gak ada hal yang gue sesali, gue akan menyesal. Kenapa gue gak investasi dari awal? Di periode usia 20-30-an, gue terlalu memanjakan Rory kecil, Bill. Karena ibaratnya gue kayak balas dendam. Gue hidup, bisa dikatakan dulu masa kecil gue kekurangan. Terus akhirnya gue harus bekerja sendiri banting tulang, cari duit sendiri. Dan itu memang proses yang sangat menyakitkan, sangat melelahkan. Dan akhirnya ketika gue merasa gue bisa mencari duit sendiri, gue memanjakan inner child gue. Di awal-awal usia 20-an. Tapi itu kelamaan, Bill. Sampai usia 30-an. Dari di situ aha momennya baru Rory, lo harus nabung, lo harus mulai invest. Terlalu lama memanjakan Rory kecil. Dan bahkan even sampai beberapa tahun yang lalu, aku masih merasa insecure dan membandingkan dengan orang lain. Sampai beberapa tahun yang lalu, Bill. Dimana aku harus punya yang mereka punya agar aku diterima. So to me it's a learning process. Aku harus punya yang mereka punya agar aku diterima. Mereka punya jam bagus, aku harus punya jam bagus biar aku diterima. Mereka punya tas bagus, aku harus punya tas bagus biar aku diterima. Mereka punya sepatu mereka Italian brand, aku harus punya biar aku diterima. Sekarang
I don't give a damn. Mereka mau pakai apa, aku mau pakai apa, ya udah, this is me. Tapi untuk sampai ke sana butuh proses. Dan aku pengen titip banget pesan sama teman-teman, ketika kamu masih ada di fase kamu seolah-olah mengikuti standar sosial untuk agar kamu ngerasa diterima, orang akan bilang jangan ikutin standar sosial. Tapi menurut aku, nikmatin dulu aja, resapin dulu. Tapi menurutku ini hal yang nggak baik. Ya. Tapi kadang-kadang orang keras kepala atau orang ngeyel sampai dia terbentur tembok sendiri. Dan itu adalah aku, Bill. So, ketika teman-teman merasakan adalah tipe-tipe kayak aku yang kalau belum kebentur tembok belum kapok, coba aja ikutin dulu aja. Ketika your society dictates your lifestyle, dictates who you are, not your authentic self, ikutin aja dulu. Hingga akhirnya kamu tersadar sendiri dan dari situ kamu melihat diri ke belakang, oh aku nggak mau kembali lagi ke sana. So ada orang yang kita bilangin udah jangan ikutin standar sosial, ada mereka yang ikut, Bill. Ya. Which is good, alhamdulillah kalau kayak begitu. Cuman kalau tipikalnya kayak aku, Taurus yang keras kepala ini, susah, harus rasain dulu. Buat mereka yang susah dan keras kepala, ikutin aja dulu. Hingga akhirnya you find that thick wall, and you hit that thick wall, dan lo berubah, dan lo akan lihat ke belakang, gua nggak mau ada di titik sana lagi. No, I've changed, gitu sih. Aku setuju sekali sih. Banyak hal di hidup ini yang memang itu nggak bisa disarankan, nggak bisa kita arahkan. Iya. Mereka tuh harus menabrak tembok itu sendiri gitu. Betul, Baru betul. mereka menyadari bahwa oke, ternyata seperti ini ya. Oh benar juga kata Rory dulu ya. Oh benar juga kata Bilal dulu ya. Benar-benar. Kita mau berbusa-busa podcast kayak gimana pun, Iya, kalau ada orang iya. keras kepala ya nggak akan berubah sih. Benar. Mereka harus mendalami peran itu sendiri baru mereka Betul, menyadari bahwa betul. oh ya ini kehidupan. Nah, itu yang benar aku pahami sebagai lesson ya. Ya. Tapi kapan dan di mana kalau boleh terbuka di sini momen kamu nabrak tembok itu gitu. Kayak waduh ternyata seperti ini ya. Waduh ternyata harusnya nggak beli jam mahal ini ya. Kapan itu? 3 tahun yang lalu. Oh. Menurut aku ya, Bill, gini. Mindset itu kadang-kadang ya kita ada surutnya, ada naiknya kan ya. Kita kadang-kadang ketika kita sudah di level tertentu, kita akan naik level. Jabatan aja naik level. Ekspektasi kita naik level. Penghasilan kita juga naik level. Dan kadang-kadang ketika penghasilan kita naik level, kita tergoda untuk bisa masuk ke komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok tertentu yang memang levelnya lebih tinggi gitu. Dan kita lihat di level sana, oh mereka secara superficial nih, mereka pakai handphone ini, mereka pakai jam itu, mereka pakai sepatu ini gitu. Dan kadang-kadang kita memenuhi rasa penasaran kita. Yaudah deh, gue coba deh, gue beli, gue jadi obses, gue juga mau beli. Biar diterima aja di mereka dan tidak dianggap remeh gitu. Dan ternyata itu adalah ya tadi aku bilang itu adalah penyesalan terbesar karena nggak akan ada habisnya. Dan eventually orang-orang itu juga nggak akan peduli. Dan sekarang aku ada di level di mana ya udah kamu mau ngelihat aku kayak gimana, aku nggak peduli dan aku kayaknya justru malah kelompok-kelompok atau komunitas yang se-superficial itu berarti bukan kelompok yang baik untuk dimasukin. Tapi kalau aku nggak mengalami itu, aku nggak akan bisa ngomong kayak begini nih, Bill. Tipe-tipe yang sekarang. So ya sekitar 3-4 tahun yang lalu sih. Apakah di situ momen ketika akhirnya kamu menemukan sisi otentik Rory yang sebenarnya gitu? Yes, itu salah satunya. Tapi being authentic self itu menurut aku sekali lagi banyak layernya. Yeah. Tapi dari sisi pertemanan, dari sisi nggak butuh validasi orang, nggak butuh pengakuan orang, itu momennya. Gitu. Bang Rory berarti bukan asli Jakarta, Dari Solo. which is anak rantau ya. Apa yang menarik ketika kita ngomongin tentang anak rantau gitu, berkarir di kota orang dan kemudian merasakan bahwa justru dengan merantau kita lebih punya pikiran lebih terbuka, punya mindset yang tidak nyaman seperti tadi gitu. Menurut gue merantau itu cocok banget karena merasa tidak nyaman di zona nyaman, salah satu contohnya adalah merantau. Dengan merantau nggak ada yang nyaman, Bill. Iya. Lo datang ke kota besar yang kamu nggak tahu siapa-siapa, kamu belum tahu medannya kayak gimana. Uang kamu cekak, you make it or you fail. Pilihannya hanya 2. Nggak ada yang di tengah-tengah, aduh nanti kalau misalnya aku gagal aku akan ikut tantaku, akan ikut budeku, aku akan ikut kakakku. Nggak ada pilihan itu. Ya either kamu berhasil atau kamu gagal aja gitu. Dan mindset dengan merantau adalah tidak ada kenyamanan. Itu cocok banget dengan value yang aku pegang. Makanya ketika aku dulu merantau, takut sih. Tapi aku punya keyakinan besar bahwa I will make it here. Gitu.
Dan yang aku lakukan memang benar-benar aku orang yang sangat menikmati proses. Jadi ketika di Metro TV aku mulai dari liputan yang paling brutal, kecelakaan pesawat lah, liputan konflik, liputan demonstrasi yang sampai rusuh lah, liputan di Papua lah, kerusuhan dan lain sebagainya. Itu mengajarkan aku untuk oke, ini ketidaknyamanan yang akan membawa aku ke suatu tempat yang lebih baik gitu. So ketidaknyamanan akan selalu ada. Jangan berpikir bahwa ketidaknyamanan itu hanya ada di usia kita awal-awal kerja, no. Ya, ya. Setiap kali tahapan hidup, bahkan mungkin setiap tahun, temukan ketidaknyamananmu. Aku percaya itu banget. Merantau memberikan aku mindset bahwa tidak ada yang nyaman. Merantau memberikan aku bekal bahwa Rory, lo gak punya pilihan lain selain harus berhasil. Dan merantau membuat aku tidak manja. I rely on myself, gak ada yang lain. Gitu. Nah orang-orang yang seperti ini menurut aku ngelihat juga dari teman-teman yang merantau. Bukan berarti orang-orang yang asli Jakarta nggak baik. Enggak, ini soal mindset aja. Banyak juga orang-orang Jakarta yang punya mindset petarung. Punya mindset aku harus berhasil. Dan my privilege bukan harusnya menjadi my obstacle, tapi my privilege sebagai orang Jakarta harusnya menjadi fuel untuk maju. Orang-orang kayak gitu juga banyak banget, Bill. Gitu. So it's all about mindset. Kalau kamu misalnya orang asli Jakarta dan mindset kamu adalah petarung, menganggap zona nyaman itu seharusnya tidak nyaman, kamu juga akan punya mindset seperti perantau yang petarung ini. Gitu. Tapi jadi merantau, aku punya mindset petarung sih. Seru ya ngomongin tentang ketidaknyamanan ya. Kamu sendiri gimana? Sekarang giliran aku tanya dong. Kamu kan dari Aceh nih. Iya kan? Jangan dong, salah podcast. Salah podcast. Iya, tapi aku tadi sangat relate ketika ngomongin ketidaknyamanan karena aku pikir bahwa selama ini aku pikir justru kita harus mengejar kenyamanan gitu. Aku pikir seperti itu ya. Faktanya ketika kita tidak nyaman, kita lebih punya mental yang kuat dan jangan berharap hidup yang mudah kan. Iya, justru benar. berharap karakter lebih kuat. Betul. Di jalan yang nggak mudah gitu. Tapi gini, mungkin terus teman-teman juga ada bertanya, lah kalau misalnya kita cari tidak nyaman terus, capek dong, kapan habisnya? Kapan nyamannya? Apa ujungnya? Jangan salah, ketidaknyamanan itu bisa dari aspek yang lain. Tidak hanya serta-merta soal finansial, tidak hanya serta-merta soal kualitas hidup. Kita boleh banget, Bill, cari kualitas hidup nyaman, cari financial security sampai kita merasa nyaman. But kita juga di sisi lain harus mencari ketidaknyamanannya. Contohnya apa? Contohnya aku harus belajar baru, yakni bisnis, MBA. Ketidaknyamananku sekarang aku harus membangun sesuatu yang baru. Apa itu contohnya? Podcast. Yeah. Aku harus belajar skill yang baru. Belajar sesuatu hal yang baru itu sangat tidak nyaman. Tapi di sisi lain, spektrum lain, alhamdulillah aku sudah cukup nyaman. Dan ketika ini aku tidak mencari ketidaknyamanan, aku akan stuck di sini. Dan aku akan bisa jatuh. Cuman ketika aku terus berkembang dengan mencari ketidaknyamanan, aku akan bisa mempertahankan kenyamananku sambil aku terus naik. Gitu. Dan itu yang aku harapkan teman-teman yang dengar juga punya semangat seperti itu sih. Tadi di awal sempat ngebahas tentang punya circle pertemanan yang kecil ya. Dan aku pernah baca studi yang bilang kalau semakin kecil circle pertemanan, semakin kita punya emotional intelligence itu bagus sih gitu. Tapi pernah nggak di fase anak rantau ini tiba-tiba ke Jakarta dan dia kemudian grow up, dia growing, dia berkembang dan teman-temannya yang di daerah ngeliat wah nih Rory udah berkembang dan segala macam gitu. Dan di titik itu ngerasa bahwa banyak orang yang menjauh atau banyak orang yang malah nggak suka sama kamu karena kamu berani kan, kamu berbeda gitu. Apakah pernah di fase hometown hater course gitu? Kalau iya bisa ceritakan ke kita dan ini aku rasa sangat relate bagi teman-teman di luar sana yang mungkin kesepian karena mereka menuju ke puncak itu lonely chapter gitu. Iya. Ini menarik banget dan aku merasakan sindrom itu justru jauh sebelum aku merantau karena aku ngerasa berbeda. Aku dari dulu udah ngerasa berbeda karena mungkin karena keadaan yang keras ya, kondisi yang keras yang mengharuskan aku harus kerja ekstra dibanding teman-teman. Awal kuliah aku kasih contoh, teman-teman pada ya udah kuliah, habis itu main, habis itu nongkrong, aku harus bekerja jadi seorang sales, aku harus kerja di apotek selama 9 jam untuk jualan sebuah multivitamin. Atau sebelum itu aku jadi profesiku sebagai badut, Bill. Really? Literally badut yang dibayar 30.000 untuk joget-joget pakai badut gede gitu, yang kayak sekarang badut gede di depan anak-anak TK. Di saat teman-teman yang lain mungkin menikmati privilege karena orang tuanya
berpunya gitu. Di situ aku udah berbeda. Di situ aku udah kehilangan teman. Tapi aku menemukan diriku sendiri. Dan aku menemukan spirit bertarung itu justru di situ. Di hal-hal sulit itu gitu. Dari dulu memang udah dianggap berbeda. Jadi sekarang kalau misalnya dianggap berbeda, aku akan melihatnya ini adalah konsekuensi dari kerja keras. Dan alhamdulillah aku berbeda untuk hal yang positif. Bukan merendahkan yang lain, bukan. Bukan. Tapi aku juga berprinsip bahwa ini seperti yang Om Henry Manampiring, yang kamu juga harus undang, soal stoikisme yang diajarkan. Dikotomi kendali. Mel Robbins bilang, let them. Gitu. Ada hal yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol ada diri kita tetap being truthful to ourselves, being our authentic self. Yang tidak bisa kita kontrol adalah pandangan orang, bagaimana orang melihat kita, apakah iri, apakah termotivasi, apakah tertantang, itu nggak bisa kita kontrol. So let them. Let me focus on myself. Let me focus on how to give positive things, positive influence to others. Gitu. Let them, let me. Gitu sih. Kapan harusnya kita terbiasa untuk let me gitu? Apakah itu selfish kedengarannya? Let me sangat berbeda dengan selfish karena kalau Mel Robbins itu menjelaskan let them itu adalah kita let hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Bagaimana orang melihat kita, bagaimana orang bersikap pada pencapaian kita, bagaimana orang melihat kita yang kerja keras misalnya, kita yang berdedikasi, kita yang fokus mengembangkan diri, ya udah itu hal yang nggak bisa kita kontrol. Let them. Tapi let me di sini adalah gue sudah let them melakukan apapun yang mereka mau, berpikiran apapun yang mereka mau karena itu nggak bisa aku kontrol. Let me di sini adalah lebih ke biarkan aku melanjutkan kebaikan ini karena kebaikan ini adalah untuk diriku dan untuk orang-orang di sekitarku. Biarkan aku terus melakukan hal-hal yang aku bisa kontrol. Misalnya perkataanku, perbuatanku, dan pikiranku. Gitu. Jadi let me di sini nggak egois, tapi let me di sini adalah aku mengontrol hal-hal yang bisa aku kontrol. Yakni ada 3 kalau Om Henry Manampiring bilang. Apa yang aku pikirkan, apa yang aku lakukan, apa yang aku ucapkan. Let me berfokus pada 3 hal yang bisa kita kontrol ini. Gitu. Karena ada fase di mana banyak orang yang berkembang, let's say kita berkembang nih. Kita ingin orang terdekat kita juga berkembang gitu. Tapi karena kita pasang ekspektasi dia berkembang juga harusnya kayak kita malah kecewa sendiri kan. Betul. Kita nggak bisa nge-push kayak tadi Mas Rory bilang, kita nggak bisa menyarankan, kita nggak bisa memaksa dia harus kebentur tembok sendiri gitu. Justru karena kita tahu dia orang terdekat kita takut dia nggak bisa kenapa-kenapa juga kan. It's okay Bill untuk akhirnya kita pada poin let go things, termasuk teman, termasuk tim. Kapal harus terus berjalan. Ada orang yang bisa mengikuti pace kapal ini, ada orang yang nggak bisa mengikuti pace kapal ini. Ada yang sekarang tetap searah, ada yang berbeda arah. Dan it's okay to lose friends ketika itu sudah tidak sefrekuensi dan sudah tidak searah pemahaman. It's okay, karena orang juga akan berubah. Mungkin dulu 10 tahun yang lalu, dengan sekarang aku kehilangan beberapa sahabat. It's okay, tapi aku menemukan sahabat-sahabat dan teman-teman baru yang sefrekuensi, yang masih ada di jalur yang sama gitu. Kita juga tidak bisa memaksakan pertemanan juga. Demikian juga tim. Ketika ada tim misalnya sudah tidak bisa diajak untuk sefrekuensi searah lagi, ya memang mungkin tim itu sudah saatnya mengembara di tempat yang lain. Tapi yang jelas aku tahu kemana aku akan menuju dan aku akan attract some, but at the end of the day I will also lose some, and that's okay. Gitu. Yang penting kita nggak kehilangan jati diri kita sendiri dan kita tahu pasti titik mana yang akan kita raih. Gitu sih. Aku mau ke pertanyaan yang lebih sederhana, lebih simple, based on personal yang mungkin udah lama banget mengalami hal ini gitu. Let's say Mas Rory dari dulu udah terjun ke dunia publik gitu, walaupun introvert banget. Let's say tadi aku kaget ketika ngomongin pernah ngerasain jadi badut gitu. Itu hal yang sangat-sangat di luar prediksi aku, bahwa aku kirain bakal linear sekali jurnalis segala macam. Justru pernah ditampil di publik seperti itu kan memang ngelatih mental dari kecil dan kamu berbeda gitu ya. Nah, gimana caranya bagi
orang-orang yang nonton ini gitu, mereka yang mungkin sangat ragu dengan dirinya sendiri, mereka yang setiap hari dibisikkan negatif self talk gitu, mereka yang tampil di depan publik tiba-tiba ntar dikatain orang apa ya, aku kelihatan boros segala macam, yang dimana Rory itu udah ngejalanin belasan tahun di sana gitu. Gimana caranya supaya aku tetap aman tampil dimanapun? Percaya diri versi kamu. Kalau menurut aku, satu yang jelas, jangan biarkan kamu termakan oleh ketakutan kamu sendiri, Bill. Itu mindset penting banget ketika kita misalnya pengen melakukan apapun. Jadi public speaker, jadi kita melamar ke pekerjaan, kita memulai suatu bisnis, jangan sampai kemakan ketakutan sendiri. Karena kita selalu berpikir, ya kayak tadi yang aku bilang, gimana kalau gagal? Tapi coba pikirkan, tapi gimana kalau berhasil ya? Gitu. That's mindset harus kita tanamkan dulu. Yang kedua, aku pengen lebih fokus ke soal public speaking. Tidak ada orang yang lahir ceprot langsung pintar ngomong sebagai public speaker handal. No. In fact, 75% orang di dunia ini mengalami yang namanya glossophobia. Apa itu glossophobia? Ketakutan untuk berbicara di depan publik. Dan itu juga terjadi pada seorang Rory dulu. Glossophobia bisa dilawan. Gimana cara ngelawan ketakutan pada public speaking? Ada beberapa metode. Yang jelas, of course, kita cari pelatihan public speaking yang kita percaya bisa. Karena dari pelatihan itu berarti ngajarin kita hardware-nya, skill-nya. Terus yang kedua adalah shifting the mindset. Ketika kita misalnya diminta public speaking, kita kadang-kadang terlalu memikirkan diri kita sendiri. Me. Gimana kalau aku jelek? Gimana kalau aku nanti nggak berhasil? Gimana kalau aku belibet? Gimana kalau aku nanti blank? Kita always think me. Coba shift that me kind of mentality ke aku public speaking ini, aku bekerja ini, aku ada di depan panggung ini, adalah aku ingin membantu audiensku untuk paham apa yang ada di pikiranku, apa yang aku experience, apa yang menurutku mereka harus tahu. Dengan kita shifting mindset dari, aduh nanti kalau aku gagal gimana ya, kalau aku nanti memalukan gimana ya, ke aku di sini aku pengen membantu audiensku untuk paham apa yang ingin aku sampaikan. Itu secara feeling kita tuh jadi lebih tenang, Bill. Karena kita pengen berbagi, kita pengen sharing, gitu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah, ini dari Simon Sinek, salah satu penulis dan podcaster yang aku juga sangat kagumi di Amerika. Simon Sinek bilang, ketika kamu ketakutan untuk melakukan sesuatu atau ketakutan untuk spesifik melakukan public speaking, stimulinya apa, Bill? Aku tanya ke Bilal, ketika kamu misalnya deg-degan mau public speaking, apa yang kamu rasakan di dalam diri kamu? Mungkin sangat deg-degan dan tiba-tiba berkeringat dan ragu ngomong belibet gitu. Ragu ngomong belibet, ya kan? Itu adalah stimuli yang ada. Tapi ketika kamu excited, Bill, misalnya kamu mau nembak, ngelamar cewek kamu mau ketemu sama orang tua mereka, kamu tahu udah dapat sinyal bahwa orang tua akan setuju, tapi kamu tetap harus meyakinkan mereka eventually, stimulinya apa yang ada di dalam tubuh kamu? Energiku meningkat. Tiba-tiba ngomong lancar aja kali. Tiba-tiba ngomong lancar. Tapi deg-degan juga gak, Bill? Pasti. Keringat dingin juga gak? Pasti. Tapi kita tahu bahwa hasilnya tuh akan sangat positif gitu. Iya, karena kita sudah ada keyakinan kan. Tapi excitement dan nervousness ternyata stimulinya sama. Sama-sama deg-degan, sama-sama keringat dingin, sama-sama kita kadang-kadang mau kebelet pipis, kadang-kadang kita ndredeg gak jelas, campur aduk. Coba kita shift mindset kita. Ketika kita ingin berbicara di depan panggung, dari nervousness menjadi excitement. I'm very excited. Aku excited banget nih untuk aku presentasi ini di depan semua orang. Aku excited banget untuk aku pitching ide ini di depan bos-bosku. Stimulinya sama, mindsetnya yang kita pindah atau shift. Dari nervous menjadi excited. Itu akan ngefek banget ke otak kita dan ke tubuh kita. Sekali lagi, ketika kamu ngerasa deg-degan untuk melakukan sesuatu, jangan pernah berpikir gimana kalau gagal, tapi berpikirlah gimana kalau berhasil, satu. Yang kedua, shift mindset dari aku nervous menjadi I'm so excited.
I'm so excited. Aku pasti akan bisa. Dengan catatan tentunya kita sudah mengerjakan PR. Ya. Persiapan, materinya juga udah mateng, kita juga udah tahu tekniknya, kita juga udah craft presentasi kita, public speaking kita seperti apa dari awal sampai akhir akan kita skenario-kan gimana. PR harus kita kerjakan dulu. Gitu sih. 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama dari Nadila KSS, Nadilax. Gimana caranya Kak Rory itu bisa konsisten dan adakah tips untuk bisa mewujudkan resolusiku di 2026? Oke. Aku harus jawab dulu bahwa terakhir kali aku membuat resolusi itu di tahun 2019 dan aku sekarang tidak pernah membuat resolusi. Aku bukan orang yang hobi dan bisa bikin resolusi. Yang aku bikin vision board. Vision board adalah hal yang ingin aku raih dan yang aku bayangkan di masa depanku akan seperti apa. Tidak terbatas pada tahun ini, tidak terbatas pada tahun depan, tapi in the long run. Aku pengen financially independent, aku pengen misalnya tinggal di daerah pedesaan, entah itu di Indonesia ataupun di luar negeri. Aku pengen tidak takut menghadapi hari dari sisi finansial, dari sisi companionship dengan orang lain. Mungkin itu adalah pasanganku, keluargaku, saudaraku, teman-temanku. Itu yang aku bikin adalah vision board. Nah, gimana biar konsisten? Aku adalah orang yang sangat menikmati proses, Bill. Dan aku adalah orang yang sangat menyadari bahwa ketika kita ingin ke sana, consistency is a must. Nggak ada pilihan yang lain. Nggak ada orang yang sukses hanya dengan menjalankan setahun dan boom, udah selesai. Enggak. Harus konsisten dilakuin. Dan konsistensi ini menurut aku juga adalah bentuk dari itu tadi, mencari ketidaknyamanan di zona nyaman. Kita akan terus mencari hal yang baru, kita terus harus beradaptasi. Terus-terus ini adalah konsisten. Misalnya dengan Bilal, dengan podcast Suara Berkelas yang luar biasa. Dengan Bilal melakukan ini adalah bentuk konsistensi. Dengan Bilal membaca buku, itu adalah juga bentuk konsistensi untuk Suara Berkelas. Dengan Bilal misalnya sekarang mempelajari orang-orang yang potensial untuk jadikan narsum, itu juga adalah konsistensi. So, semuanya bermuara ke titik yang sama. Menjadikan Suara Berkelas berpengaruh dan berdampak. Misalnya ya, Bill, orientasinya sama. Ini juga aku juga, vision boardku, aku pengen kehidupan seperti apa, sehingga konsistensiku akan mengikuti. Mulai dari saat ini digital media yang aku bangun, mulai dari my professionalism, kalau aku kerja aku harus profesional, mulai dari aku yang terbuka untuk membangun network baru dan menjaga network lama, konsistensiku untuk investasi, semua ini bermuara jadi satu. So that's consistency untuk mencapai my vision board ini. Wow, Gitu. itu masuk akal sekali. Karena orang selama ini cuma ngelihat konsistensi dari satu sudut pandang doang. Yeah. Aku harus konsisten olahraga pagi, bikin podcast setiap hari. Mereka nggak sadar bahwa ini kombinasi dari apa yang kamu makan, apa yang kamu konsumsi, kemudian nge-create konsistensi dalam long run tadi. Exactly. Ketika vision board kamu bilang kamu pengen di usia 80 tahun nanti aku tetap fit, mobilitasku tidak terganggu. Artinya untuk bisa konsisten mencapai di sini, kita akan konsisten makan sehat, kita akan konsisten tidur yang teratur, kita akan konsisten tidak minum, kita akan konsisten untuk tidak ngerokok atau at least meminimize rokok, kita akan konsisten untuk terus olahraga. Muaranya ke sana. This is to me konsistensi. Gitu. Wow, ya. Ini aku rasa jawaban yang dibutuhkan sekali oleh Nadilax. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Manur Ilma. Dia nanya, aku nonton podcastnya Mas Rory, tapi boleh nggak sih share di sini podcast atau conversation favoritnya Mas Rory? Surprisingly justru my favorite episode adalah episode dengan my mother, dengan ibuku Bill. Kenapa? Karena orang banyak bilang it is a hard conversation. Dengan kita ngobrol dengan orang tua kita sendiri itu it is a hard conversation. Tapi sebagai orang yang menjadi saksi kehidupan, betapa kerasnya kehidupan mamaku, dan aku memposisikan diri sebagai pewawancara profesional sekaligus anak, pewawancara profesional nomor 1, nomor 2-nya adalah anak, aku bisa menggali. Tujuannya apa menggali ini? Untuk memberikan pembelajaran bagi sebanyak mungkin orang yang mendengarkan. It's meaningful because mamaku adalah tipikal orang yang dari mudanya
sudah banyak penderitaan. Bahkan dari kehidupan perkawinannya, pernikahannya sendiri dengan ayahku. Ibuku mempertahankan pernikahan 25 tahun untuk ibaratnya mengentaskan anak-anaknya terlebih dahulu. Itu pengorbanan yang sangat besar. Dan bahkan ada di episode itu ada satu momen di mana dia harus commute. Kalau kita di sini kan commute ya udah Bekasi, Jakarta, Depok, Jakarta paling berapa sih Bil? 1 jam gitu kan, 1,5 jam. Ibuku harus commute dari daerah yang namanya Temanggung, karena dia dosen di Solo di UNS, ke Solo yang jaraknya 3 jam. Berangkat 3 jam, pulang 3 jam setiap hari selama 3 tahun. Seminggu 3-4 kali. Itu harus dia lakukan selama 3 tahun. Ada kalanya ketika dia cerita juga dia hamil besar 8 bulan, berdiri di bis di 2 jam pertama. Nggak ada orang yang nawarin kursi. Ibu-ibu berdiri hamil besar di bis. Itu adalah cerita-cerita yang menyedihkan, tapi aku pengen menceritakannya kepada sebanyak mungkin orang bahwa perempuan yang menjadi ibuku ini adalah perempuan yang tough. Dan dari situlah sikap petarung dan mentalitas toughness dari diriku ini muncul. Karena terinspirasi dari ibu. Itu sih, jadi itu sangat membekas di aku. Dan eventually sekarang, ibu akhirnya menikmati kebahagiaan sejati, Bill. Di mana beliau menikah di usia 65 tahun dengan teman kuliahnya dulu yang sudah terpisah 40 tahun, bilang. Kayak di film ya. Kayak di film. Kamu bayangin 40 tahun tidak bertemu, tapi akhirnya takdir mempertemukan mereka. Dulu yang cowok ini, Pak Mariadi, suka sama mamaku, tapi mamaku sudah pacaran sama papaku. Hingga akhirnya Pak Mariadi bahkan menyediakan kursi untuk duduk di sampingnya, tapi dia nggak pernah say a single word bahwa dia suka sama mama. Dia nggak pernah bilang. Bahkan dia nganterin mamaku ke pacarnya, yakni papaku, dianterin. Betapa hancurnya, cemburunya hati Pak Mariadi waktu itu. Kemudian mereka ya udah menjalani kehidupan bersama-sama, berbeda. Nyokap menikah dengan bokap, Pak Mariadi menikah dengan almarhumah istrinya. Hingga 40 tahun kemudian dipertemukan dan kemudian mereka sekarang hidup bersama. So, mamaku di ujung hidupnya merasakan kebahagiaan yang sejati setelah berdekade-dekade melewati penderitaan hidup sipil. Aku nggak tahu ini kenapa terharu ya. Gokil sih, ini bagus banget. Oh itu aku ketika wawancara nyokap aku menahan air mata tuh berat banget. Dan sama produser akhirnya we broke down. Kita nangis tuh besoknya. Kita nangis ketika kita ngobrol tuh yang benar-benar nangis sejadi-jadinya. Tapi di episode itu aku berusaha untuk tidak menangis karena aku tidak pengen membuat showku menjadi berderai air mata. Tapi ya akhirnya nggak kuat juga, untung besoknya yang nangis. Gitu. Dan aku sampai sekarang masih melihat banyak orang-orang yang komen bahwa mereka sampai menangis dan mereka memutar berkali-kali untuk menemani mereka tetap kuat menjalani hidup sih. Episode ini. Gitu. Aku harus nonton sih. Silakan. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Liasa. Apa yang harus kita lakukan ketika umur kita menjelang 28 tahun agar di fase 30-an nanti aku bisa meminimalisir penyesalan? Explore sebanyak mungkin hal-hal yang kita suka dan kita mau lakukan. Whatever what you want to do, as long as it's positive for your growth, lakukan. Investasilah di pengembangan diri. Kamu misalnya aku suka traveling, explore. Kamu suka belajar public speaking, explore. Ada Toastmaster, ada TEDx. Kamu suka organisasi, explore, lakukan sebanyak mungkin. Terbenturlah, bonyok-bonyoklah di usia sebelum 28 ini. Sehingga ketika nanti kita udah memasuki usia 30 tahun, kita udah merasakan ini dan akhirnya oke, dari sekian banyak exploration ini aku udah memilih jalur yang akan aku daki dan aku titi, yakni ini. Gitu. Ingat bahwa passion itu bisa adjusted, passion itu bisa berubah. Kadang-kadang yang kita percaya passion ternyata bukan passion kita. Jadi sampai usia 28, explore lah sebanyak mungkin. Asalkan itu memberikan growth dan positive benefit ke kita. Dan kamu ngomongin itu karena POV udah menjalani itu gitu. Udah menjalani itu. Dan aku yakin ya kayak tadi yang kita bilang, banyak orang yang gak akan dengar Allah ngomong apa sih. Ya, kalau misalnya kamu tipikal kayak
aku yang harus kejedot dulu. Nggak apa-apa, jalanin Iya, aja. iya. Karena dari kejedot itu kita jadi belajar gitu sih. Bro Rory, terima kasih sudah ke Suara Berkelas. Sebelum aku tutup, izinkan aku menanyakan hal ini. The worst advice yang pernah kamu terima? Ini menarik banget karena kejadian nyata. Dan kejadian nyata ada peristiwanya gitu. Sebelum aku lulus S1, ada satu senior tetangga yang bilang gini, udahlah jangan cepet-cepet lulus, nanti menambah pengangguran di Indonesia. Dan yang aku jawab pada waktu itu, aku nggak akan menambah pengangguran di Indonesia. Orang aku belum lulus aja aku udah kerja. Ekspresi dia langsung berubah. Damn, I'm messing up with the wrong guy. Sebelum lulus aku udah kerja. Dan karena keterpaksaan tapi juga karena semangat juang untuk bertarung, Bill. So, kupikir itu adalah the worst advice. If there is someone who want to bring you down, jangan biarkan orang itu bring you down. Percayalah pada diri kamu bahwa kamu bisa menjadi orang yang hebat, bisa menjadi orang yang berguna buat sebanyak mungkin orang, dan jangan dengarkan apa kata orang lain. Orang lain itu ngomong kayak gitu karena mereka insecure. Karena eventually orang ini ya memang pada waktu itu belum bekerja, Bill. Tapi kamu messing up with the wrong guy. Gitu. So, stop listening to other people's opinion. Their opinions don't matter. Kecuali kalau kamu dapat opinion dari orang-orang yang memang kamu percaya dan Yeah. mereka ahli Yeah. di bidang itu, Yeah. kamu dengarkan. When they are insignificant, listen to your inner voice. Itu yang akan menyelamatkan kamu di hidup. Kalau kata Chris Williamson, dia bilang, kalau mereka nggak punya apa yang kamu inginkan, jangan dengerin mereka 100%. Exactly. Ya. Terima kasih banyak Rory Ashari. Aku senang sekali. Sehat Thank you terus. banget, Phil. Sehat terus. Terima kasih semuanya.